Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya ingin menunjukkan bagaimana kita mengupdate atau memperbaharui data profil kita yang ada pada Sinta. Ini biasanya dipertanyakan oleh dosen-dosen atau peneliti yang sebelumnya sudah mendaftarkan dirinya pada akun Sinta, namun ada beberapa perubahan yang ingin diubah di dalam profilnya. Maka video ini akan menunjukkan cara mengupdate tersebut. Dan pertama-tama ya, kita buka browsernya dan kita akses Sinta ya, sinta.kemdikbud.go.id. Situs ini sekedar informasi, Sinta yang digunakan saat ini adalah Sinta versi 3. Tampilannya lebih menarik ya, berbeda dengan tampilan versi sebelumnya yang meskipun sudah sangat cukup baik Sinta 2, namun sekarang tentu lebih fleksibel, lebih dinamis lagi, baik di menggunakan laptop, komputer ataupun tablet atau smartphone yang kita gunakan. Nah, di menu utama ini ada menu login di atas kanan sini. Tinggal kita klik login, lalu akan terbuka satu pop-up seperti ini, tampilan untuk login ya. Kita masukkan username yang pernah kita buat ketika mendaftarkan diri kita di Sinta. Oke. Ini ketika kita berhasil login, maka akan ada tampilan seperti ini ya. Klik my profile dan logout. Kita mengupdate data kita, klik saja my profile. Kita klik my profile, maka kita akan diarahkan ke laman dashboard ya. Di halaman dashboard yang mana di sebelah kiri ini ada menu dashboard, ada explore Sinta, list verifikator, my Sinta, dan COVID-19. Nah, ini bisa nanti kita akses masing-masing. Misalnya explore Sinta ini digunakan untuk menjelajahi apa-apa sih isinya yang ada di Sinta. List verifikator PT juga akan terlihat seperti ini ya. Kebetulan saat ini saya juga sebagai verifikator di kampus tempat saya sekarang mengajar. Ini, jika kita mengklik list verifikator, maka terlihat ada nama verifikator yang bertugas di kampus kita. Selanjutnya my Sinta ada beberapa pilihan, publication Scopus ya. Kita nantinya kalau kita klik, ketika misalnya ada publikasi kita di jurnal-jurnal yang terdaftar Scopus, maka di sini akan ditampilkan. Lalu ada WOS, publication Google ya, Google Scholar, dan seterusnya ya. Nah, untuk mengupdate profil kita di Sinta ya, katakan kita ingin mengubah email atau ingin memasukkan ID Scopus dan lain sebagainya, di menu kanan sini yang mana ada tempat foto kita ya, di kanan sini ada pilihan update profil. Di sini juga bisa kita mengubah password ya yang sebelumnya kita gunakan. Oke, kita klik coba update profil, maka tampilannya dia akan seperti ini, update profile. Ini sebelumnya sudah ada ya, status yang sudah memang sebelumnya saya sinkronisasi dengan Dikti ya, PD Dikti ya. Ini bisa kita klik sinkronisasi dengan PD Dikti, maka ini sukses ya. Dia akan mendeteksi bahwa oke, NIDN yang ada di sini ya, nomor induk dosen nasional ini itu ternyata sudah ada database-nya bernama ya, nama saya ya, Taufik Mathar. Ada juga sebelumnya sudah saya isikan Goldscroll ID. Nah, afiliasinya sudah terlihat karena dia sudah sinkron dengan pangkalan data Dikti. Nah, selanjutnya jika misalnya kita sudah memiliki Scopus ID, ya, di sini bisa kita masukkan ya, Scopus ID. Demikian juga dengan WOS, Researcher ID, Web of Science. Nah, ada yang baru di Sinta 3 ini, ada juga PubLearn ID serta Garuda ID. Ini yang banyak ditanyakan oleh kawan-kawan dosen ya, dari mana dilihat Garuda ID. Caranya mudah saja ya, misalnya kita buka satu tab, ya, kita ketik saja Garuda, ya, alamat dia yaitu garuda.kemdikbud.go.id. Ini adalah garba rujukan digital yang juga dikelola oleh Dikti, di mana di dalamnya mengindeks banyak sekali artikel, banyak sekali penerbit, jurnal, proceeding, dan dengan beragam disiplin subjek. Nah, bagaimana mengetahui ID atau Garuda ID di portal Garuda ini?
kita cukup misalnya mengetikkan nama saja, nama kita ya, atau bisa juga ya kita ketik saja nama kita misalnya. Ini kita rubah di sini misalnya author ya, author search. Oke, misalnya ini ada author kolaborasi yang saya tulis dulu. Ini ada nama yang seperti bisa kita link ya. Ada seperti ini. Jadi kita klik nama kita. Nah, di mana kita lihat author ID? Author ID itu ada di sini. Ini adalah Garuda ID. Ini adalah author ID dari Garuda kita. Jadi yang dimasukkan adalah angka ini saja. Jadi kita copy angkanya. Ya. Lalu kita kembali ke portal Sinta tadi, masukkan di sini. Ya. Oke, demikian juga caranya dengan Pablon ID dan WOS serta Scopus ID. Ya, kalau ada Scopus ID-nya caranya hampir sama dengan tadi Garuda ID. Selanjutnya ada pilihan KTP ya, nomor identitas bisa kita masukkan di sini. Selanjutnya kita ke My Sinta di sebelah kiri ini. Ya, kita klik publication Google. Tampilannya dia akan seperti ini. Nanti setelah itu kita bisa merequest untuk disinkronkan oleh disinkronkan di Sinta Dikti pusat ya. Ada request synchronization, klik request tersebut akan tampil seperti ini. Are you sure want to request Google document synchronization for your document? Yes. Oke, nanti ini akan diminta ya Google Scholar dalam antrian, dia akan disinkronkan dengan data terbaru yang tadi kita lakukan update. Demikian juga caranya dengan Scopus ya, jika kita memiliki Scopus ya, kita minta sinkronisasi dengan catatan tadi sudah ada kita masukkan ID Scopus ya, dan juga WOS publication WOS. Oke, untuk buku ya bisa kita tambahkan di sini ada menu add books ya. Kalau kita telah menulis sebuah buku atau beberapa buku misalnya diklik add books, nanti kita masukkan di sini. Ini sudah ada fitur cek ISBN ya. Misalnya kita masuk ke portal ISBN Perpusnas, ya, nama alamannya seperti ini, isbn.perpusnas.go.id. Lalu kita cek di sini ada satu kotak pencarian di sini. Ada satu kotak pencarian, misalnya mau cari berdasarkan judul, kepengarangan, penerbit atau ISBN. Coba saya cari kepengarangan saja. Saya ketik nama saya, Mathar, biarkan sedang mencari. Oke, ada beberapa tulisan yang sudah saya terbitkan, ada juga editor. Saya cari misalnya buku saya. Oke, misalnya ini ya, ada buku saya yang pernah saya tulis pengantar sistem otomasi perpustakaan. Saya copy saja ISBN-nya, lalu saya kembali ke dashboard Sinta, saya masukkan di sini ISBN, lalu saya cek. Oke, ada perpustakaannya ditemukan, saya lihat kategori, ada judul, ini sudah ada metadatanya diambil dari portal perpustakaan nasional tadi. Jadi ini buku referensi, place, in place bisa kita tambahkan ya. Kasar, sudah ada penerbitnya, tahun terbit, halaman, dan bisa juga kita masukkan sampul bukunya jika ada. Ya. Lalu kita klaim buku. Page-nya ini YO ya, ini wajib diisi ya. Halaman buku saya dulu itu 167, ini wajib diisi. Dan ini sepertinya sampulnya juga wajib diisi. Kita carikan sampul buku, kalau kita klik, oke, ya. Ada sepertinya, jadi ada satu buku karya buku kita ya, yang sudah saya masukkan tadi. Jika ingin tambahkan buku, sama caranya dengan yang tadi. Selanjutnya ada IPR ya. Jika ada haki bisa juga kita masukkan di sini ya, cek IPR dan seterusnya. Dan ini saya kira yang lain-lainnya bisa kita coba ya.
Namun yang pada umumnya itu yang banyak digunakan biasanya Scopus, WOS, dan Publication Google, dan juga Garuda. Garuda ini fitur terbaru dari Sinta 3 yang sudah disinkronkan ternyata. Baik, demikian video yang saya buat ini, mungkin masih sangat kurang, namun mudah-mudahan bisa bermanfaat khususnya bagi yang ingin mengetahui bagaimana caranya mengupdate data profil kita di Sinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.